Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Lestari Sari dengan NIM A1H1244043 sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan. Langsung saja pada bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material yang artinya adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau yang dijadikan sasaran penyelidikan. Misalnya tubuh manusia adalah objek material dari ilmu kedokteran. Yang kedua itu objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material, misalnya pendekatan induktif dan deduktif. Baik, selanjutnya pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, dan sedangkan dalam bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata yaitu philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau love of wisdom, di mana orang yang menggeluti bidang filsafat itu disebut filosof, dan dalam bahasa Arabnya itu disebut failasuf. Selanjutnya pengertian pokok filsafat. Yang pertama, upaya spekulasi untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumber hakikatnya, mulai dari sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas penggadaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima, disiplin ilmu yang berupa untuk membangun, melihat apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilihat. Slide selanjutnya, hal pokok. Immanuel Kant mengemukakan 4 persoalan dasar filsafat. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui atau sering dikenal dengan metafisika. Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan atau etika atau norma. Yang ketiga, sampai di mana pengharapan kita yang dimana bersangkutan dengan agama, dan apakah yang dinamakan manusia yang bersangkutan dengan antropologi. Selanjutnya bab 2, sejarah perkembangan ilmu filosofi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh filosofi. Yang pertama Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi beliau adalah seorang bapak filsafat atau dikenal sebagai bapak filsafat. Dia adalah orang yang mula-mulanya berfilsafat dengan mempertanyakan tentang alam semesta. Yang kedua, Heraklitos, 540 sampai 480 sebelum Masehi. Ia melihat alam semesta sebagai keadaan yang selalu berubah dan dinamis. Selanjutnya yang ketiga, Pitagoras, 580 sampai 500 Masehi. Beliau melihat segala sesuatu terbentuk atas suatu bilangan, ganjil genap, notasi musik, dan sebagainya. Selanjutnya Protagoras, 481 sampai 414 sebelum Masehi. Menurutnya manusia adalah ukuran kebenaran atau cikal bakal aliran dari humanisme. Yang kelima, Socrates, 463 sampai 399 sebelum Masehi, berpendapat pengetahuan tentang diri sendiri sangat berharga, maka kenalilah dirimu. Yang keenam, Plato, 429 sampai 347 sebelum Masehi. Ia berpendapat kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris, filsafat alam, dan filsafat manusia.
Yang ketujuh Aristoteles 384 sampai 222 sebelum Masehi. Menurutnya logika berdasarkan analisis bahasa, yaitu logika premis, mayor, yaitu mayor dan minor, dan konklusi. Selanjutnya, Sidi Ghazaba mengemukakan 3 ciri pokok filsafat, yaitu adanya sumber berpikir yang menggunakan akal. Yang kedua, unsur tujuan yang dicapai melalui berpikir tersebut. Yang ketiga, unsur ciri yaitu pikiran yang mendalam. Selanjutnya, perkembangan ilmu zaman Islam. Pemikiran tentang pentingnya ilmu muncul bersamaan dengan munculnya Islam. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Al-Quran dan Sunnah menciptakan atmosfer yang khas mendorong aktivitas intelektual dengan semangat Islam. Tokoh Islam yang dikenal dalam filsafat yaitu Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun al-Rashid. Selanjutnya, zaman Renaissance pada abad ke-15 sampai 18 Masehi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama, Leonardo da Vinci adalah seorang ahli seni dan ilmuwan. Yang kedua, Columbus. Yang ketiga, Shakespeare. Yang ketiga, Nicolas Copernicus. Dia itu menciptakan teori heliosentrisme, yang dimana matahari adalah pusat jagat raya, dimana teori ini menggeserkan paham geosentrisme. Yang kelima, Galileo yang menciptakan teropong bintang dan pelopor perkembangan ilmu. Yang keenam, Newton. Dan yang ketujuh, Fermat dan Pascal yang menyusun dasar-dasar statistik. Zaman modern abad ke-17 dan 19 Masehi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Isaac Newton, yang dimana dia mengemukakan teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Yang kedua, Joseph Bloch yang 1728 sampai 1799 merupakan pelopor perkembangan ilmu kimia dan percobaan kuantitatif dan penemuan gas CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, Anthony Laurent Lavoisier 1743 sampai 1794. Ia merupakan peletak dasar ilmu kimia. Selanjutnya, James Watt. Ia adalah seorang penemu mesin uap yang didasari kereta api dan dimulainya revolusi industri. Filsafat di zaman modern. Paham rasionalisme, yaitu akal adalah hal terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Tokohnya Filsafat di zaman modern. Yang pertama, paham rasionalisme, yaitu akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Tokoh-tokohnya yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua, paham idealisme, yaitu hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Tokoh-tokoh yang mengemukakan paham tersebut yaitu Plato, Immanuel Kant, dan Hegel. Yang ketiga, paham empirisme, yaitu pengalaman adalah hal terpenting yang mendahului segala pemikiran. Tokohnya yaitu Francis Bacon dan John Locke. Selanjutnya, rekayasa genetika. Rekayasa genetika awal mulanya itu tahun 1939 oleh Howard Aiken. Ia merancang IBM Mark VII sebagai cikal bakal komputer. Lalu pada tahun
1951 dibuat Control Data Corporation sebagai awal dari komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga itu pada tahun 1977 di San Francisco, California memperkenalkan personal komputer atau PC. Selanjutnya didirikan perusahaan Apple Computer Inc. dengan Apple II sebagai komputer pribadi pertama. Selanjutnya selanjutnya itu Simputer, yaitu komputer jenis personal digital assistant yang ukuran layarnya itu 3x2 inci. Yang kelima, sampai saat ini perkembangan internet mengalami kemajuan yang luar biasa. Lanjut pada bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Yang pertama itu definisi dan jenis pengetahuan, di mana secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui oleh manusia secara langsung dari kesadaran diri. Pengetahuan terdiri dari 4, yaitu pengetahuan biasa, yang dimana pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam istilah filsafat dikatakan dengan istilah common sense, dan seiring diartikan dengan God sense, karena seseorang itu memiliki sesuatu yang dimana ia dapat menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu sebagai ilmu terjemahan dari siense. Dalam pengertian yang sempit, siense diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya, yaitu Nabi. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Hakikat dan sumber pengetahuan. Teori hakikat pengetahuan ada 2, yaitu teori realisme, yaitu gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam nyata atau fakta atau dari hakikat. Yang kedua, idealisme, yaitu menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, yaitu mustahil. Sumber pengetahuan empirisme. Menurut aliran ini, pengetahuan manusia, atau menurut aliran ini manusia itu memperoleh pengetahuan dari pengalamannya. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Yang ketiga, intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Yang kelima, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia lewat perantara nabi. Ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran memiliki beberapa teori. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu hubungan antara pernyataan dan kenyataan. Yang kedua, teori koherensi, yaitu kebenaran adalah hubungan antara konsistensi dan kecocokan. Yang ketiga, teori praktisme, yaitu hubungan antara kegunaan dan dapat dikerjakan. Dan yang terakhir, teori kebenaran adalah agama. Bab 4, dasar-dasar ilmu. Kata ontologi berasal, yang pertama itu bab 4, dasar-dasar ilmu, di mana pada bab ini terdapat 3 materi, yaitu ontologi, yang dimana ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu on being, dan logos atau logis. Jadi ontologi adalah the theory of being, being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi merupakan salah satu lapangan penyelidikan
kefilsafatan yang paling kuno. Di dalam pemahaman ontologi ini kita dapat melihat beberapa teori pemikiran seperti monoisme, di mana pemahaman ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Yang kedua, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat, yaitu asal sumbernya, yaitu hakikat materi, dan hakikat rohani, benda, ruh, jasad, dan spirit. Yang ketiga, pluralisme, di mana paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Yang ketiga, selanjutnya agnosisme, yaitu paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Yang kedua, epistemologis, yaitu teori pengetahuan, sebuah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan, di mana pengetahuan menggadaikan penggadaian dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atau pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akar indera dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, antara lain metode induktif, yaitu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan dari hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Metode deduktif, yang kedua metode deduktif, yang dimana metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positivisme, di mana metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan positif. Selanjutnya, metode kontemplatif, yaitu metode yang mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan satu kemampuan yang akan disebut dengan intuisi. Selanjutnya, metode dialektis, di mana metode ini metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Yang ketiga, aksiologis, merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu ini semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan mudah. Aksiologi yaitu teori nilai, yaitu kata benda abstrak, kata benda konkret, dan kata kerja berkenan dengan bermanfaat. Bab 5, sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan bahasa berupa simbol-simbol vokal dan simbol-simbol arbiter. Yang bahasa itu berfungsi bahasa. Bahasa yang pertama, fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintahkan atau memperbaiki tingkah laku. Selanjutnya, fungsi instruksional, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa mencapai pengungkapan tabir. Yang keenam, fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan kata imajinasi seseorang dan gambar-gambar tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Yang ketujuh, fungsi resepsitansional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan pada orang lain. Yang kedua itu matematika. Matematika
sebagai bahasa untuk mengatasi kekurangan bahasa verbal, menghasilkan sifat majemuk dan emosional, mengembangkan bahasa numerik dan pengukuran secara kuantitatif. Yang kedua, bahasa matematika sebagai sarana berpikir deduktif, merupakan proses penjabaran dan penalaran secara jelas dan singkat. Yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial, menjadi dasar desain ilmu teknik, memberikan inspirasi di bidang sosial ekonomi dan bidang arsitektur dan seni lukis. Selanjutnya, statistik. Statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin dan stat dalam bahasa Inggris yang artinya negara. Kumpulan bahan keterangan data baik kuantitatif maupun kualitatif yang mempunyai arti penting bagi suatu negara. Adapun fungsi statistik yaitu yang pertama, pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data angka serta penganalisisnya. Yang kedua, penarikan kesimpulan. Yang ketiga, pembuatan perkiraan. Dan yang keempat, penyusunan ramalan secara ilmiah. Yang terakhir, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih daripada satu. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dah guys, sampai jumpa pada video saya selanjutnya.